silakan teman-teman. Kak Irwansyah mungkin Langsung. Jam 11. Selamat atas Iya, alhamdulillah. Thank you. ceritakan prosesnya seperti apa dan Jadi gini ceritanya. Gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau bilang terima kasih banyak untuk semua teman-teman media yang udah menyempatkan waktunya hadir hari ini, bisa sama-sama mengikuti ini sharing pengalaman, sharing hasil bahagia lah ya. Alhamdulillah, semoga Allah jaga sampai lahiran nanti. Dan yang pasti untuk Dr. Reno yang atas izin Allah bisa membantu proses ini sampai bisa hamil lagi anak kedua. Terus untuk Morula, untuk Rumah Sakit Bunda, terima kasih banyak juga, dan semua timnya yang banyak banget support kita dari dulu waktu program yang pertama sampai hari ini. Masya Allah banget, udah kayak rumah kedua ya di sini. Jadi ini alhamdulillah setelah ditunda-tunda. Jadi aku tuh programnya mulai di tahun lalu, tapi baru embryo transfernya tuh di tahun ini. Ya alhamdulillah, Allah izinin bisa berhasil lagi. Alhamdulillah. Ini usia kandungannya 13 minggu. 3 bulan lebih dok. Berarti 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan. prosesnya bagaimana sampai akhirnya mau untuk transfer anak kedua ini? Berpikirnya berapa lama? Yang terus minta. Jadi sebenarnya dari setahun yang lalu tuh aku udah pengen ya gitu. Jadi minta sama Zaskia, akhirnya dia mau, terus kita mulai ngobrol lagi sama pihak Morula dan Dr. Reno gitu. Ya udah bisa kok, bla 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 bla, kita cek dulu ya gitu. Terus akhirnya kita putusin untuk program lagi, dan itu pas itu lama ya dok, jedanya dok, sampai Setahun. Hampir setahun ya. Iya. Jadi pengambilan telur Ya opu dulu, di freeze, terus baru mulai lagi. Jadi embrio, Ya, jadi embrio disimpan terus ya. Iya, disimpannya tuh cukup lama ya dok. Cukup lama. Sampai hampir setahun. Tarsok kayak orang diet, mulai besok katanya. Jadi kayak Kia ada perlombaan kuda lah segala macem bla 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 gitu. Jadi kayak ya udah deh nanti alhamdulillah 3 bulan yang lalu lah ya bisa terrealisasikan. Alhamdulillah. Hamilan keduanya apa yang paling dirasakan? Ya kata dokter kan juga setiap kehamilan tuh beda. Aku pikir kan akan kayak ya udah mirip-mirip, ternyata beda banget. Yang ini luar biasa ya maboknya. Kalau dulu Kasya tuh biasanya siang tuh udah nggak terlalu mabok. Kalau ini sampai tengah malam tuh bisa muntah. Ya tapi alhamdulillah udah. Tapi di kemabukan itu ada yang lucu sih sebenarnya. Apa? Ya kalau keluar kota gitu dia nggak mabok. Oh iya, cuma nggak tahu kenapa. Kalau jalan-jalan, tapi di mobilnya mabok ya. During mau misalnya kemarin kita ke puncak nih, di perjalanannya mabok, tapi nyampe sana udah kena udara luar, nginjek rumput. Pokoknya pengennya tuh di alam gitu, itu langsung nggak mual. Ya kita kenapa ya dok? Bisa-bisanya aja kayak dok. Ya mabuk itu kan sebetulnya lebih banyak faktor emosi ya. Karena Ngeliat tembok sebel gitu kali di dalam rumah kayak sumpek gitu. Itu benar-benar loh dok, dari pagi tuh Kia bener-bener yang ya aku muntah dan aku pikir nih mual doang kali ya gitu. Terus karena kita baru balik dari Bali itu 3 hari di sana, itu benar-benar nggak ada muntah sama sekali gitu. Terus pas nyampe Jakarta besokannya tuh udah we lagi. Ini ngada-ngada apa gimana sih? Tapi pas lihat beneran muntah gitu kan. Oh ya berarti bener nih gitu. ya hormon kehamilan kan salah satu efeknya bikin mual ya. Tapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi dan rasa. Jadi perintah otak juga. Kalau hati senang gitu ya, juga akan mengurangi efek yang ditimbulkan oleh hormon kehamilan itu kita segitu. Hormon bahagia dok. Hormon bahagia. Jadi mindsetnya harus baik. Oke. Dokter mungkin boleh dijelaskan nggak sih proses kehamilan kedua Kakya ini sama dengan kondisi dari kehamilan yang pertama atau bagaimana? Atau ini mengulang IVF yang baru atau hanya menjemput atau bagaimana sih? Baru. Ya mengulang dari awal, tapi prosesnya relatif lebih mudah
mudah lah ya, karena kita nggak perlu melakukan tindakan untuk operasi operasi lagi segala macam. Jadi prinsipnya cuma mendapatkan embrio, mempersiapkan rahim siap untuk menerima embrio, katakan. Berarti prosesnya lebih mudah ya dok ya di kehamilan yang kedua? Iya, lebih mudah karena prinsip hamil itu adalah menyehatkan organ reproduksi. Jadi misalnya sekarang ada anggapan bahwa tidak ingin punya anak, atau itu sebetulnya anggapan yang keliru ya, karena perempuan itu sehatnya dimulai dengan organ reproduksi yang sehat sebetulnya. Jadi kalau ada niatan untuk menikah tidak punya anak gitu, ya child free itu adalah suatu suatu penilaian atau anggapan yang tidak baik lah untuk nilai kesehatan, karena perempuan sendiri angka kesakitan, angka kematiannya itu selalu utamanya di masalah reproduksi. Dan masalah reproduksi yang sehat itu memang dimulai salah satunya bisa punya anak gitu. Jadi artinya kalau niatnya udah nggak pingin punya anak, tentu dia tidak berfungsi dengan baik gitu. Aturannya bisa berfungsi, dibikin supaya tidak berfungsi karena punya niat nggak punya anak gitu. Berarti kan prosesnya dimulai dari ulang lagi ya dok ya untuk kehamilan kedua ini. Itu waktu itu diambilnya banyak dan jadi banyak juga, atau memang ini satu-satunya atau bagaimana dok? Ini dapatnya lebih banyak ya dibandingin yang pertama dulu kita cuma dapat 1 embrio, sekarang bisa dapat 2 embrio ya. Jadi insya Allah ada adiknya lagi, 1 lagi ya. Berarti ada yang Ada yang di ada masih ada embrio, 1 lagi. Mungkin untuk faktor resikonya sendiri ya, kedua ini ada nggak, atau seperti apa? Kaki atau nggak boleh olahraga sama sekali atau? Ya setiap kehamilan selalu ada faktor risiko ya, karena hamil itu sebetulnya bukan cerita berulang, tapi cerita sendiri-sendiri, kan anaknya juga akan berbeda nantinya, bukan usia lagi. Jadi artinya risiko itu harus diminimalisir sebaik mungkin dengan pola hidup sehat sebetulnya. Jadi sebetulnya ibu hamil tuh nggak perlu memikirkan umur dan lain-lain, karena teori umur tuh nggak ada sebetulnya yang bisa mengkoreksi. Jadi yang kita koreksi adalah yang bisa kita koreksi. Umur kan nggak bisa kita koreksi. Nah, di luar yang itu ya kita koreksi supaya sehat dan baik. Karena dengan sehat dan baik itu mau umur berapapun hasilnya akan baik. Ngidam nggak? Ngidam makan jalan-jalan semuanya aja sebenarnya. Kalau makan aku alhamdulillah semua masuk, bener-bener nggak berkurang nafsu makannya. Jadi misalnya maaf ya abis muntah gitu tetap aja pengen makan. Alhamdulillah nggak ini sih, tapi kepengen apa mungkin karena enak, pengennya misalnya makannya nyari ya asinan, yang gitu yang agak asem gitu. Itu sih. Periode ini terjadi sampai kapan sih Kak? Dari awal ini sekarang udah berapa bulan? 3 bulan ya, 13 minggu. Mengkonsultasikan juga nggak ke dokter sampai kapan dan bagaimana? Ya biasanya sampai trimester 1 ya dok ya. Pokoknya Mual-mual tuh sampai 14 mual minggu itu dok. bisa maksimal sampai 20 minggu. Tapi tergantung sih orang. Karena tadi saya bilang mual itu banyak dipengaruhi oleh rasa juga, persepsi. Waduh. Shopping sayang? Gitu. Nggak pengen shopping. Tadi kan bilangnya kan berhasil 2 ya Kak ya, akhirnya 1 sudah dimasukin gitu. Ini bakal jadinya jenis kelaminnya sudah ketahuan kah dokter? Udah, karena kan PGTA ya, jadi udah tahu. Nanti aja lah, surprise. Doain aja pokoknya respon yang sehat. kedua ya. Niat banget. Kak Irwansyah mungkin menjaga latihan seperti apa sih di kehamilan kedua, lebih mengontrol jangan ini jangan itu. Iya. Ngontrol emosi saya sih sebenarnya. Karena kan ibu hamil tuh ya maksudnya Kia tuh lebih kayak hamil, emang setiap hamil sih dia yang pertama sama yang sekarang juga ya lebih manja, lebih kayak Gak bisa sendiri. Ya mau lebih deket-deket. Gue meeting di pede banget, cuma yang penting ada aja. Yang penting nggak sendiri gitu. Kalau sendiri kan kayak
ya bingung mau ngapain, nggak bisa aktivitas. Padahal ada mama kan saya. Jarang. Nggak, kita jangan ribut di sini ya. Ya gue lagi meeting gitu telepon apa segala macam itu kayak kita kan lagi kerja ya ini kayak oke sayang ya bentar lagi ya gitu. Ya lebih ngontrol emosi di akunya sih sebenarnya, jadi biar dia nggak terlalu ya kan kalau kita jawab secara normal kan ya nanti kayak orang lagi kerja juga gitu kan. Kalau kan ya bentar ya gitu. Sabar. Itulah. Tadi kan Kak Kia bilang sempat mau nunda dulu di awal, tapi Pak Irwannya yang mau ayo segera gitu. Mungkin apa sih alasannya Kak Kia? Sebenarnya nggak gimana ya. Ya ada aja gitu loh kerjaan, terus olahraga itu yang bikin edik kan. Berkuda, jadi iya berkuda sih yang paling bikin nanti ada event ini gitu, kayak ya udah jadi nggak berasa tuh mundur sampai akhirnya dia udah kasih bener-bener ultimatum, pokoknya harus bulan depan. Oke, udah kayak gitu udah nggak bisa ngomong apa-apa kan, udah bismillah langsung ke dokter Eno. Sekarang kegiatannya gimana Kak? Mungkin untuk pekerjaan dan juga kegiatan yang lainnya? Alhamdulillah udah mulai sih. Waktu awal emang aku banyak bed rest aja karena ya masih pusing gitu kan, kayak mabok gitu, bangun tidur juga kayak muter. Sekarang udah awal-awal, kalau sekarang sih alhamdulillah udah lah. better banget. Udah mulai aktivitas, udah mulai syuting lagi, minggu depan mulai ada TVC lagi, jadi ya paling sama kayak waktu Kasya, jadi lebih ya sama-sama lah semua timnya, PH-nya gitu tahu kondisi lagi hamil, jadi nggak boleh capek-capek, terus ada kasur gitu, kerja tapi tetap kita yang tahu diri kita gitu. Respon kakaknya gimana nih tahu mamanya hamil lagi? Siapa? Si Ukas ya? Oh, ya happy banget. Terus udah suka ngajak ngobrol gitu, manggil adiknya, terus dicium gitu, dia excited banget sih. Apa dia pengen kayak di adiknya ini calonnya jenis kelaminnya cewek kan jenis pasal? Dia tuh minta cewek cowok adiknya pokoknya lengkap. Gue bilang ya doa aja sama Allah minta gitu. Cewek udah dikasih juga kan, ada Humaira juga alhamdulillah. Ya apa aja lah kalau dia, tapi mungkin kalau minta cowok karena butuh teman aja, teman main kan. Kalau sama Humaira mainannya beda kan. Itu kayak main mobil-mobilan. Tapi kalau Kak Kia sendiri sama Kak Irwan, mungkin harapannya cewek cowok Kita apa aja karena kita ya nggak segampang itu kan untuk bisa hamil punya anak. Jadi nggak dari awal, memang dari Ukasya dulu nggak pernah yang pengen ini itu, udah apa yang Allah kasih, Allah takdirin itu yang terbaik buat kita, udah disyukurin aja. Nggak pernah nanya juga tuh, kalau nggak dikasih tahu aku juga nggak nanya, karena PGTA kan dikasih tahu gitu. cewek cowok Kak? nanti Ya, mungkin respon keluarga besar, apalagi ini menyambut anggota baru lagi, gimana nih Kak? Happy, alhamdulillah. Ya pada inilah mama lah ya, terutama mama sama Mas Irwan kan yang bener-bener nyuruh ayo cepetan program lagi gitu, karena nambah umur ini loh, pada khawatirnya kayak mama gitu, mama itu terakhir ngelahirin umur 20 berapa gitu, kamu udah umur berapa? Paling ya ngingetin gitu terus sama mama, kita juga yaudah deh oke mulai gitu. Jadi pas alhamdulillah positif, terutama mama sih yang paling happy, ya Shiren juga, semuanya happy lah pasti, namanya berita bahagia pasti happy semua. Tapi ada target usia nggak sih Kak? Ini kan kehamilan yang kedua kali, terus masih ada satu lagi. Ya baiknya gimana ya dok? Ini umur udah lumayan ya dok. 30 berapa sih dok? 40 tuh masih ada lahiran. Jilo 40 dok, tapi aku bukan Jilo. Gak apa-apa sih, kan Umur embryonya berapa, Dok? didapatkan sekarang. Jadi artinya sebetulnya hamilnya di usia mendapatkan embrio. Cuma memang hamil itu kan beban. Jadi kan selama sehatnya ya nggak masalah sih. Karena usia embrionya tetap di usia yang kita dapatkan itu. Oh walaupun badannya udah Cuma bebannya nambah. jadi makin berat. ya sih berasa. Ada salah nggak, atau mungkin diambil ya deadline-nya kapan dan lain-lain? Kan udah dapat, udah disimpan. Jadi Tinggal transfer aja. Tapi untuk wanita dalam posisi hamil sendiri itu ada targetnya juga nggak sih dok, maksimalnya? Sebetulnya bukan maksimal, prinsipnya sehat, tapi di atas 35 itu kan mulai ada tahap kematian sel. Jadi
pasti ada tahap yang berat buat ibu hamil itu menjalani proses hamil. Keluhannya akan lebih banyak gitu. Tapi pengen anak bener nggak sih sebenarnya dalam hati? Mau lah pasti, tapi kan kalau aku tuh nggak yang ini, kalau ya dokter menyarankan ada resiko-resiko, udah menyarankan satu aja, ya udah nurut aja. Soalnya kalau kayak gitu-gitu kan sensitif ya. Ya ada sih banyak nggak nurutnya kali ini, cuma kalau kayak gitu aku nggak berani. Kalau udah masalah resiko bayi kembar tuh, dengan umur aku yang segini aku juga ngukur takutnya. 25 ya? Oh. I wish ya 10 tahun yang lalu. Sekarang juga kan katanya lebih sensitif ya. Apa? Yang gampang nangis. Shirian ya. Ya lagian yang ngasih lihat video sedih nangis lah gue. Ya nggak ngerti ya kenapa ya, terharu bukan jadi emosi, bukan itu, terharuan aja gitu ngelihat kemarin Humaira perdana masuk sekolah tuh langsung nangis, terharu gitu. Biasanya kan aku orangnya agak-agak cuek dan agak jarang nangis gitu, tapi ini lagi terharuan, nggak tahu tuh kenapa. Haruman mungkin. Ada perubahan hormon nggak? Maksudnya kayak hamil kedua ini kan lebih ada jerawat atau apa ya? Di awal jerawatan, ini udah enggak sih, mudah-mudahan jangan. Tapi nggak tau lah, pokoknya aku udah nggak yang terlalu ya pokoknya kayak dandan apa segala macam tuh. Ini mau kesini aja gue dandan tuh butuh mengumpulkan segala niat. Mager banget pasti kalau lagi hamil awal-awal tuh, ya biasanya kayak gitu. Nanti udah di trimester 2 tuh, kalau sepengalaman aku trimester 2 tuh lagi enak-enaknya. Lebih aman lah ya. Trimester 3 karena udah besar, udah ngap, udah mikirnya mau lahiran. Gitu. Dan lebih soal biaya dok, apakah berapa biaya yang dibutuhkan untuk program seperti ini? Apakah itu juga tergantung kondisi kesehatan pasien? Misalnya kalau memang sulit untuk memperoleh itu, biayanya lebih mahal atau? Ya, secara pastinya saya nggak tahu, tapi prinsipnya program hamil itu kan sifatnya individual ya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya diceritakan seolah-olah sama, tapi kebutuhan sebetulnya berbeda karena banyaknya obat, dosis, dan tindakan yang harus dikerjakan itu pasti sifatnya individu. Range-nya berapa itu? Wah, mungkin tanya sama Morula kali ya. Ayo boleh mendaftar. Lagi ada promo. Free PGTA sih. Untuk hamil kedua ini lebih pegel nggak sih Kak? Enggak sih, alhamdulillah fisik, karena ini penting banget, makanya olahraga tuh menurut aku sangat berpengaruh. Jadi nggak tahu ya, aku ngerasa makin nambah usia tuh makin aku edik olahraga, jadi makin ngerasa badan ya membutuhkan itu gitu loh. Beda pola hidup yang dulu, waktu pasti sempat ada fase-fase aku nggak sehat gitu, tapi begitu ngerubah pola hidup, pola tidur terutama, dokter juga sangat menyarankan soal tidur, yaitu diikutin, insya Allah beda ya rasanya. Cuma kalau mual itu hal yang nggak tahu ya gitu, nggak ya, kayak common banget untuk ibu hamil di awal-awal trimester. Oke. Sekarang masih olahraga kan ya? Belum, tapi maksudnya tetap jalan gitu. Makanya aku tuh kenapa minta banyak di luar kota, karena rumahku langsung jalan raya kan, aku nggak ada tempat buat jalan kaki yang nyaman, dan polusinya luar biasa banget. Jadi kalau di luar tuh aku senangnya, aku tuh nyeker, nginjek rumput tuh seneng banget dari dulu sih, tapi emang suka kayak gitu, suka jalan kaki. Terus kalau udara seger gitu kan enak ya. Itu sih yang karena tinggalnya di tengah kota nggak dapet itu. Kalau untuk ngilangin mualnya gimana? Kenapa? Untuk menghilangkan mualnya. Muntah. Nggak ada, ya ada sih obat kalau udah urgent banget, tapi jarang aku minum juga, karena ya gimana pun juga bagusnya nggak pakai obat kan. Ya paling itu aja, kayak aku ini karena udara seger lumayan gitu, udah gitu aja sih. Tapi kalau awal-awal ya udah diterima aja dengan senyuman. Mau gimana lagi, kalau sekarang udah lumayan. Tadi jalan ke sini doang di mobil udah aku mau turun, makanya tadi kita ke sebelah kan, ke Bunda ada tes, ada veto tadi dok, terus udah nggak kuat naik mobil, aku jalan kaki, enakan jalan gitu. Perkiraan HPL-nya kapan Kak? Insya Allah Maret, di pertengahan Insya Allah. Bener nggak dok? Maret. Ya kurang lebih ya dok.
makanan spesifik asam-asam tuh apa? Kayak Mangga. Iya. Ya nggak banyak-banyak, yang penting ada kena gitu kan kayak gimana Dia jam 1 malam bisa makan mangga muda dia. Rujak kan rujak. Tapi nggak pakai ininya, kalau nggak kan nanti lambungnya juga nggak itu. Aku beli si bumbu rujaknya nggak pakai cabe. Yang penting udah kena itu kayak Dia kebangun jam kalau di iklan-iklan tuh kayak watery di sini tau nggak? Ya kenapa ya kalau hamil kayak gitu? Kalau nggak biasa aja. Dia bangun jam 1 dok, dia makan mangga gitu ya. Enak abisnya. Kak Irun gimana pas bilang mau mangga jam 1 malam gitu? Tenang, aku mandiri udah prepare. Dia udah beli apa kayak Jambu. asinan terus jambu apa mangga gitu-gitu. Jadi kalau pas dia kebangun dia makan dulu terus tidur lagi. Ya, pagi makan pepaya aja tuh enak banget loh. Wis. Nggak tahu kenapa. Tapi ada pantangan nggak kali ini Kak Sia? Atau jadi lebih khawatir? Dari dulu aku nggak ada pantangan sih. Biasa, maksudnya ya yang penting ada batasannya aja, nggak semuanya nggak berlebihan. Ya kalau kayak ya Kopi kemarin dokter gitu ya pesan kopi, masalah kopi sama yang apa ada apa alkohol ya dok ya? Kayak duren gitu-gitu kan, itu dihindarin dulu di trimester 1. Ya kemarin ada sih satu gini karena Shirin makan. Tapi gitu doang gitu. Biasanya nanti kalau udah trimester 3 tuh baru wow semuanya makan. Bu Zaskia kan tadi sempat sebut-sebut PGDE ya. Kita boleh tahu nggak sih kenapa Bu Zaskia tuh PGDE, mungkin dari dokter Emi juga atau ada alasan khusus nggak sih kenapa PGDE? PGTA itu lebih ke dokter ya. apa tuh dok? PGTA dok? Ya PGTA itu kan suatu metode terbaru untuk mendeteksi kromosom calon embrio. Jadi pertama kita mengambil beberapa sampel sel supaya kita bisa pre-genetic testing untuk aneuploidy. Jadi kita tahu kromosom bayinya. Itu dengan kita tahu kromosom itu kita meningkatkan peluang kehamilan karena bayi salah satu syarat untuk hamil itu embrionya memang harus sehat dan baik. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan itu kita bisa mendeteksi bahwa insya Allah embrio yang kita tanam itu adalah embrio yang sehat dan baik, sehingga angka keberhasilannya akan meningkat dengan baik pula. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you ya. Doain ya. Selamat makan. Anda makan? Mau foto lagi sekarang sama dokternya? Iya. Bersama Tunggu dulu dong Pak. Tapi Udah lumayan. Dulu Kak. Gitu loh, permisi. Wajib. Kanan live. Apa? Salawai. Cek pengen cek. Yang mana nih? Oh, tengah ya, kiri. Oh, tengah atas. Kiri. Nah ini karena udah siap-siap. kanan. Kak boleh kan sambil cium duduknya kan? Wah, ini jangan. Pasti saya. Kamu perut cium aku ya? Ini juga nih, Pamil tuh. Gue jam 9 pagi dok makan nasi goreng. Astagfirullahaladzim. Umur udah ya. Makasih banyak. Kak ini. Dokter praktek hari ini dok. Praktek. Kakinya buat ngobrol lagi boleh pakai Karena emang ngeribetin kabel kan. Tarik.